Ini adalah contoh pembacaan tinggi muka air secara manual. Ya. Seperti ini. Pagi, siang, sore. Nah, kalau banjirnya kejadiannya jam 10, kecatat nggak? Ya, kecatat. Jadi ini waktu pencatatannya, jam 6, jam 12, sama jam 6 sore. Ini yang otomatis. Ya. Otomatis yang menggunakan alat yang manual. Ya, jadi semi otomatis ini. Kita harus ngitung lagi. Jadi di sini ada satuannya, kemudian kita harus hitung lagi rata-rata elevasinya berapa. Nah, ini tidak praktis, ya. Pilih yang ini, yang biasa saya lakukan karena saya malas ngitung lagi, jadi tinggal taunya ada angka. Ya. Ini tinggal kita pindah ke Excel atau dari softwarenya dia udah ada grafiknya, nanti tinggal kita olah. Ya. Ada data-data ini. Tekanannya berapa, tinggi muka airnya berapa, detik ke berapa, jamnya jam berapa, sisa baterai masih berapa, ada semua. Nah, jadi setiap setiap pengukur di AWLR itu di setiap stasiun itu pasti punya rating curve. Setiap sungai, ya, setiap sungai yang memiliki AWLR atau stasiun pengamat, dia pasti sudah memiliki persamaan atau sudah punya hubungan antara debit dan TMA. Pasti sudah punya. Nah, terutama tempat-tempat yang punya section control. Section control itu apa bentuknya? Bisa dia berupa dam, bisa dia berupa weir. Weir itu seperti dam kecil di sungai kecil yang gunanya untuk apa? Untuk menghitung debit. Ya. Ini gunanya juga bisa saja section controlnya dibangun hanya untuk mengukur debit, itu bisa saja. Ya. Jadi di dua tempat ini atau section control ini kita sudah punya hubungan antara Q versus TMA. Ini bentuknya nanti dalam suatu rumus. Ya. Nah, tetapi di dalam section control atau dalam stasiun pengamatan pasti akan terjadi perubahan alur sungai. Ya, tidak mungkin alur sungai akan seperti itu terus. Nah, perubahannya kenapa? Ada 3 penyebab. Scoring and sedimentation. Apa itu scoring? Scoring itu erosi. Erosi tebing sungai dan sedimentasi. Dan misalnya scoring itu bentuknya seperti ini. Misalnya ini ada sungai, kemudian ada aliran, lama-lama ini gogos ini, dan ini hilang, sehingga keroak di sini. Nah, itulah scoring. Ya, itu scoring. Kemudian yang kedua karena adanya tanaman air, eceng gondok, atau tanaman yang rubuh ke situ. Ya. Kemudian ada peningkatan muka air. Peningkatan muka air itu kenapa? Nah, kita harus lihat kenapanya itu. Kita bisa deteksi dari data debit. Nah, ini adalah contoh rating curve. Bentuknya seperti ini nanti. Jadi di sini adalah debit, dan di sini tinggi muka air. Dan titik-titik ini adalah titik-titik kita sampling pengukuran debit yang tadi sebulan 3 kali atau sebulan 1 kali. Ya, jadi usahakan ketika kita mengukur debit secara temporal itu kita bisa mengetahui debit ketika tinggi muka airnya sedang tinggi dan sedang rendah, sehingga kita bisa buat rating curve yang baik. Nah, kita kan sudah punya rating curve nih, kita bandingkan sekarang. Misalnya dulu awalnya seperti ini rating curve-nya di kondisi pertama ini. Ya. Tapi setelah pengukuran terus-menerus, tahun berikutnya, itu kok sekarang garisnya geser ke arah sini.
Kemudian ngukur lagi tahun berikutnya, loh kok geser di sini garisnya. Kenapa? Nah, ternyata kalau garis rating curve-nya itu geser ke bawah, itu kita sebut sebagai positive shifting atau plus shifting. Itu karena ada erosi. Sehingga ketika ada erosi itu volumenya kan makin tinggi. Dengan muka air yang tetap, dia debitnya lebih tinggi. Ya. Di sini contohnya ya, TMA sama tapi debit lebih tinggi. Itu kalau positive shifting. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kondisi pertama seperti ini. Ya, muka airnya segitu. Tetapi di tahun berikutnya ini keroak, terjadi erosi. Aduh. Oke, yang ini keroak ini ya karena erosi. Sehingga ini hilang. Nah, otomatis dia kan volumenya sebenarnya nambah. Tetapi tinggi muka airnya tetap. Nah, debitnya artinya dia lebih tinggi sebenarnya. Ini kondisi di nomor 2. Nah, yang kondisi nomor 3, ketika geser ke arah atas garisnya, kita sebut sebagai negative shifting. Kenapa? Karena ada sedimentasi. Jadi kondisinya seperti ini. Ketika ini sungainya seperti ini, dengan tinggi muka air yang sama, ini terisi oleh sedimen, penuh oleh sedimen. Tinggi muka airnya sama, tetapi volume airnya lebih kecil, sehingga debitnya dia lebih tinggi. Ya. Yang ini TMA sama, tapi debit lebih kecil. Kita lihat di sini contohnya. Ini kan debit ya, ini debit, ini tinggi muka air. Ini debitnya di sini. Tetapi ketika debitnya nilainya di sini, yang ini tinggi muka airnya lebih rendah. Yang di sini tinggi muka airnya lebih tinggi. Di sini lagi. Padahal debitnya sama untuk menghasilkan debit yang sama. Oke, kebayang nggak? Ini yang dijelaskan Mas Rizky Bayu tadi. Konsep ini tadi yang dijelaskan teman kalian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bingung? Gak apa-apa. Ya. Kayaknya besok kalau kalian kerja DPU, kerjanya kayak gini. Gimana caranya? Nah, kalian akan punya data ini, data pengukuran debit. Data pengukuran debit ini, kan ada data debit, ada data TMA, ya kan? Dan nanti diplot di kertas, tapi bukan kertas biasa. Kertasnya itu skala log. Kita sebutnya kertas log-log. Ya. Itu biasanya untuk analisis hidrologi kita gunakan kertas itu. Jadi skalanya bukan skala linear. Coba ada gambarnya kayak. Nah, ini kertas log. Ya. Jadi satu satuan ini dia nilainya tidak satu, tapi ini skala logaritmik. Ya. Nah, itu kita plot di situ, kemudian kita nanti akan menghitung, ada pengukuran, ada perhitungan, sehingga kita akan menghasilkan persamaan ini. Saya tidak akan detail di rumusnya, tetapi hasil akhirnya nanti ini, kalian nanti akan menghitung nilai K, nilai N, dan nilai H0 ya, berdasarkan data yang ada. Ya. Nah, sehingga kalau kalian punya rumus ini, ya, untuk satu penampang sungai tertentu, nilai K udah dapat, nilai H0 udah dapat, nilai N udah dapat. Kalian tinggal masukkan data pengukuran tinggi muka air saja. Kalian tidak perlu melakukan pengukuran debit lagi.
Jadi asal kalian punya data tinggi muka air di sungai itu, kalian masukkan ke rumus ini, kalian sudah punya nilai. Intinya itu. Ya. Setiap ada data tinggi muka air di sungai itu, kalian masukkan ke rumus, sudah dapat nilai debit. Jadi ini untuk mengkonversi atau merubah nilai tinggi muka air menjadi. Itu adalah fungsi dari rating curve. Karena endingnya rating curve itu ini, rumus ini yang untuk merubah data. Oke. Nah, ini saya nggak akan jelaskan ke kalian. Jadi kalau mau ini ya nanti silakan datang ke saya, akan saya ajari. Nah, contohnya seperti ini yang saya pernah lakukan. Jadi kami dulu masang alat di gua Bribin, kalian pasti beberapa tahu ya gua Bribin itu seperti apa. Jadi yang kami ukur cuma tinggi muka air dan beberapa kali mengukur data debit. Dari situ kemudian dari data pengukuran tinggi muka air per 10 menitan, ya kita dapat data ini, hubungan antara waktu versus debit. Ya. Jadi tadinya kami cuma punya data ini, data waktu dan tinggi muka air. Ya. Kemudian ini kami punya data lagi yang lain adalah data debit dan tinggi muka air. Nah, kita punya rumusnya sama dengan K H-H 0 pangkat R. Ya. Nah, data dari sini kami masukkan ke sini, jadilah data ini. Waktu dan headingnya adalah ini. Oke. Itu alurnya. Ada yang bertanya? Ini untuk pengetahuan kalian ya. Kalian kalau besok kerja di bidang hidrologi kan seperti ini. Salah satunya, baru salah satunya. Nah, masalah hitung-hitungan kita kesampingkan, selesai. Kita masih punya 7 menit untuk ngomongin ini. Faktor yang mengontrol runoff atau faktor yang mempengaruhi debit ada apa saja? Dari sisi iklim, jelas hujan dan evapotranspirasi. ET0. Itu mempengaruhi volume runoff. Hujannya semakin tinggi, runoff-nya akan semakin tinggi. Ya. Kalau evapotranspirasinya makin tinggi, maka runoff-nya makin kecil. Kan logikanya seperti itu. Kemudian ada faktor dari bentuk dasnya. Ya. Ada morfometri das. Salah satunya adalah area atau luas. Semakin luas dasnya, maka debitnya akan semakin tinggi. Ya. Demikian juga elevasinya. Di elevasi yang tinggi, umumnya debitnya akan lebih kecil dibandingkan yang elevasinya lebih rendah. Ya. Kenapa? Karena area tangkapan hujan di elevasi yang lebih tinggi itu lebih sempit dibandingkan dengan di daerah yang lebih rendah. Logikanya seperti itu. Itu faktor yang mengontrol. Nah, udah sampai situ dulu. Udah cukup, udah mabuk kalian. Mungkin besok ujiannya yang akan muncul adalah bagaimana cara membuat grafik ini waktu debit ini dapatnya dari mana sih? Dijelaskan dari yang tadi. Ayo, iya mau. Oke, silakan siapa yang mau tanya? Oke, mungkin yang saya jelaskan ini lebih detail daripada seharusnya ya, karena untuk ngajar anak SMA kalian nggak butuh ini. Ya. Tapi ketika kalian berprofesi ingin lebih daripada seorang guru, kalian akan butuh ini. Makanya akan saya berikan ini. Oke, Mbak Rizkia, silakan.
Mohon maaf Pak, kayaknya saya mungkin agak mengulang yang tadi pertanyaannya Mas Yuan ya. Berarti kalau mengukur debit itu harus di tempat yang ada aliran sungainya. Berarti kalau kayak mungkin waduk ataupun danau itu nggak usah ya Pak ya, nggak diukur gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya yang bagus. Kalau di waduk itu kan tinggi muka air sungainya yang ngatur siapa? Operator waduknya, ya enggak? Wah, kita butuh listrik lebih banyak dayanya. Oke, ditinggikan biar headnya lebih tinggi sehingga tekanan ke turbinnya lebih besar. Sehingga debit yang dikeluarkan juga akan berbeda ketika dia dibandingkan dengan dia mengalir secara normal. Apakah artinya kita tidak perlu mengukur debit? Ya bisa-bisa saja diukur, sah-sah saja. Cuma faktor yang mempengaruhi tinggi muka airnya tidak alami. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian untuk danau, nah, bukan berarti danau itu tidak perlu kita ukur debitnya. Kita nggak perlu mengukur debitnya jika danau itu tidak punya outlet. Artinya apa? Danaunya itu danau tertutup. Ya. Aduh. Gambar. Ya, saya ini ada danau. Dah, gitu doang danau. Nggak ada aliran sungai masuk, nggak ada aliran yang keluar. Ini nggak usah diukur buat apa. Tapi kita tetap butuh data tinggi muka airnya. Ya, untuk monitoring. Ya. Nah, kita akan butuh ukur itu ketika misalnya ini ada aliran masuk ke danau, ada aliran keluar ya. Kita bisa saja mengukur pasang alat di sini dan di sini. Jadi kita tahu yang masuk berapa, yang keluar berapa. Ya, itu juga bisa dilakukan. Ya, tetapi untuk sungai-sungai yang sifatnya intermittent, kalian tahu sungai intermittent? Sungai yang sifatnya musiman, buat apa? Ya, karena ketika musim kemarau dia nggak akan ada alirannya. Ya. Ada pun mungkin kecil sekali. Seperti itu. Itu Mbak Rizky ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Ini ada yang tinggal di daerah Condong Catur atau Sleman? Masih ada lah. Sleman, Pak. Sleman. Mas Yuan, siapa lagi? Fauzan, Pak. Oh, Mas Fauzan. Hujan nggak, Mas? Tidak, Pak. Masih mendung. Wah, saya mau ke kampus ya. Masih mendung ya? Sini udah hujan ya? Oke deh. Ada lagi yang lain? Keren. Izin bertanya, Pak, sekalian. Oh, tanya sekalian. Oke. Kalau mengukur debit itu di laut bisa nggak ya, Pak? Perlu nggak kalau mengukur debit di laut gitu? Tidak, Mas. Coba mau ngitung penampangnya seberapa? Masuk ya cekungan samudra itu kan nggak mungkin. Ya. Terus kalau yang kayak pelampung-pelampung di laut itu buat apa ya, Pak? Oke, jadi gini, kalau di laut yang bisa kamu ukur itu kalau alirannya ya secara hidrologi, kecepatan arus itu bisa diukur. Alatnya juga pakai current meter khusus untuk laut, itu ada. Kemudian alat-alat yang ngambang di laut itu apa? Nah, itu namanya buoy. Buoy itu tergantung di dalamnya kita bekali sensor apa saja, tapi secara umum buoy itu berfungsi untuk penanda auto navigasi kapal pertama. Atau navigasi kapal. Kedua, kita bisa pasang buoy itu untuk mengukur beberapa parameter oceanografi dan hidrologi. Misalnya pasang surut, ya ketinggian lautnya itu bisa kita hitung. Bisa juga dari situ kita baca suhu, bisa baca parameter kimia, itu juga bisa.
Ya, bahkan ada beberapa itu yang dipasangi alat untuk monitoring tsunami. Ya. Jadi dia akan menghitung perubahan tinggi muka air yang ekstrim. Nah, dari situ kemudian dia akan ngirim sinyal ke darat. Ya. Ada juga yang bahkan di buoy itu kita pasang stasiun meteorologi. Itu ada juga. Tetapi banyak yang hilang. Sekali lagi di Indonesia banyak yang hilang seperti itu. Itu Mas. Iya Pak, terima kasih Pak infonya. Ada lagi? Oke, ini kita baru belajar yang air di permukaan. Ini belum yang di bawah permukaan. Judulnya udah kelihatan, geohidrologi. So, besok kita akan ketemu hal-hal yang menarik lagi. Dan secara sederhana bisa kita pelajari dengan mudah. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada, nanti kita akan ketemu lagi jam 1. Dan clue-nya adalah sama seperti kelompok yang kemarin, kita akan bekerja kelompok. Dan kita tidak akan menggunakan Google Meet, kita akan pakai Zoom. Ya, kita akan pakai Zoom. Ya, jadi akan ada diskusi berkelompok nanti. Oke, teman-teman, silakan dipelajari materinya yang sudah saya kirimkan untuk siang nanti, sehingga diskusinya akan berjalan dengan epic. Ya, bukan api tapi epic. Oke, mungkin itu dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mana ya? Matte clean. Astaga.